Shalom, selamat pagi. Mari kita mendengarkan kembali renungan harian. Jangan kita melupakan sejarah. Judul renungan hari ini tanggal 21 April, menyelaraskan pekabaran malaikat pertama, bagian pertama. Ayat inti terdapat dalam kitab Wahyu 14 ayat 6 dan 7, demikian firman Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Mari kita dengarkan uraiannya. Pekabaran yang sangat kuat. Pekabaran yang selalu didengar oleh umat gereja masih Advent hari ke-7. Tetapi mungkin mereka tidak duduk untuk menganalisisnya. Jadi mari kita bahas pagi ini. Pekabaran tersebut memiliki 4 ajaran utama. Pertama, Injil yang kekal. Bagi para pengikut Miller, Injil yang kekal lebih dari sekedar salib dan kebangkitan Yesus. Injil tersebut juga mencakup kabar baik dari yang terbaik, bahwa Yesus akan kembali untuk mewujudkan sepenuhnya berkat-berkat yang dimungkinkan oleh penyalibannya dan kemenangannya atas kematian. Jadi, Injil yang kekal mencakup kedatangan Kristus yang kedua, kebangkitan mereka yang telah meninggal dalam Kristus, diangkatnya mereka yang masih hidup untuk bertemu Kristus di awan-awan, serta kerajaan surga dalam kepenuhannya. Bagi para pengikut Miller dan para penganut Sabat yang mula-mula, Injil yang kekal mencakup semua itu dan lebih banyak lagi. Bagian kedua dari pekabaran tersebut menetapkan bahwa itu akan diberitakan ke seluruh bumi. Sebagai hasilnya, J.V. Himes mengirimkan literatur ajaran Miller ke setiap stasiun misi Protestan di dunia. Sebaliknya, para penganut Sabat yang paling awal cukup bersedia untuk mengatakan bahwa para penganut ajaran Miller telah memenuhi amanat tersebut pada awal tahun 1840-an. Hanya secara bertahap para penganut Sabat baru akan memegang amanat itu dalam tanggung jawab misi mereka. Bagian ketiga yang menyatakan fakta bahwa saat atau waktu penghakiman Allah telah tiba dipandang oleh kaum penganut ajaran Miller sebagai kedatangan Kristus yang kedua. Bagi mereka, itu adalah penghakiman akhir di mana Tuhan memberikan pahala kepada mereka yang telah melayaninya. Disinilah kaum penganut Sabat akan memiliki beberapa ide segar, seperti yang akan kita lihat selanjutnya. Bagian keempat, yang berkaitan dengan penyembahan kepada Sang Pencipta, tidak ditekankan secara khusus oleh kaum penganut ajaran Miller. Namun, seperti yang kita lihat beberapa minggu lalu, kaum penganut Sabat dengan tepat memandang kata-kata tersebut sebagai kiasan mengenai Sabat sebagaimana tercermin dalam Keluaran 20 dan Kejadian 2 ayat 1-3. Mereka menghubungkan kiasan Sabat dengan Wahyu 12 ayat 17 dan 14 ayat 12. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan memiliki perintah untuk ditaati oleh orang-orang di akhir zaman. Jadi, bagian penyembahan kepada Sang Pencipta dari Wahyu 14 ayat 7 membentuk aspek utama dari ajaran Advent. Pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14 adalah pekabaran terakhir dari Tuhan kepada dunia yang sedang sekarat. Kita perlu meluangkan lebih banyak waktu untuk merenungkan maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.